Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sendiri pagi hari ini. Saya ditemani oleh Ustadz Dr. Agus Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Yasir, ya? baik Kak Yasir. Alhamdulillah sehat. Ini kalau sudah ada Dr. Agus nih, berarti topik tausiah kita nih pasti gak jauh-jauh nih dari soal kesehatan. Nah, teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Islam sendiri itu mengajarkan pola makan yang terbaik itu seperti apa? Apakah 3 kali sehari, 4 kali, atau seperti apa nih? Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh Ustadz Agus. Tapi sebelumnya saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak satu artikel berikut ini. Makan secara berlebihan dalam Islam jelas dilarang. Nabi Muhammad SAW telah memberi tuntunan. Jika jumlah makanan dalam lambung melebihi kapasitas enzim pencernaan yang diproduksi, maka makanan tidak tercerna dengan sempurna dan menyebabkan fermentasi, salah cerna, dan menimbulkan gas. Selain menimbulkan gangguan pencernaan yang membuat perut tidak nyaman, tentu saja juga dapat berakibat muntah atau diare nih teman hati. Jadi Rasulullah SAW tuh mengajak kita untuk makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini juga berkaitan ya, Ustaz, terkait dengan pola makan yang baik itu seperti apa, agar kita tuh benar-benar harus sampai ataupun harus merasa bahwa lapar dulu nih baru makan. Atau bagaimana Ustaz? Jadi dalam hadisnya, ini hadis yang sahih ya, bahwa Rasulullah itu makan cukup menegakkan tulang punggung. Oke. Jadi sedikit sebenarnya. Tapi dilanjutkan, kalau tidak sanggup, sepertiga makananmu, sepertiga minumanmu, dan sepertiga nafasmu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu makan sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun melebihin dikit, itu ya tadi jatahnya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan Islam juga tadi mengajarkan kan, wakulu washrobu walatusrifu, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Jadi kalau istilah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu sebenarnya bukan hadis, itu pernyataan sebagian ulama. Dari sisi kesehatan ini bagus. Kenapa harus makan berlebihan? Jadi kalau kita makan nih, tubuh butuh, manggil kan, lapar, makan. Tapi jangan sampai lapar banget, akan menyebabkan asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak. Jadi pernyataan itu benar juga. Makan sebaiknya sebelum lapar banget. Ya, dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi jangan sampai kenyang-kenyang, karena kalau dia kenyang akan menyebabkan lambung menjadi overdistensi. Apa itu? Mekar lambungnya. Semakin mekar, maka lambung semakin tipis sehingga akan timbul iritasi kalau seandainya makannya tidak benar. Maka itu sebaiknya berhenti, jangan berlebihan. Dengan kadar tadi, kalau tidak mau berlebihan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini kita kalau nggak perutnya bunyi melendung dulu gitu ya, dan bunyi terus aja makan. Nah itu yang berdampak buruk. Ditambah lagi tidak mengikuti makannya Rasul. Rasul tuh makan nggak buru-buru kayak Yasir, pelan dinikmati, ngunyahnya yang lama. Kita mah kadang-kadang enggak, saking laparnya, saking nafsunya, makan terus-terusan. Akibatnya ngunyahnya sebentar gitu kan. Jadi overdistensi atau mekar lambungnya, dan itu akan berdampak buruk buat tubuh. Maka itu Islam mengajarkan hal yang luar biasa. Makan cukup menegakkan tulang punggung, dikit doang lah, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau nggak sanggup tadi, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Itu konsepnya. Itu kayak Yasir. Oke, nah untuk pola makannya sendiri ataupun waktu makannya sendiri baiknya seperti apa, Ustaz? Apakah ada anjuran tertentu dari Rasul? Iya, intinya adalah Rasulullah itu makan sesuai dengan kebutuhan, prinsip yang pertamanya. Yang kedua, kalau dihitung kebiasaan Rasulullah, Rasul sarapan juga. Ya, Rasul bahkan mensunnahkan mengkonsumsi 7 butir kurma, dan kurmanya kurma ajwa di pagi hari. Ya, dan itu akan tercegah dari racun dan sihir. Berarti Rasul juga sarapan nih penting ini, karena kita tahu bahwa sarapan itu adalah untuk energi kita di pagi hari. Pentingnya sarapan. Rasul juga makan siang, Rasul juga makan daging
itu ya, Rasul tidak mengharamkan daging. Bahkan Rasul ketika berpergian jauh pun juga harus mengkonsumsi daging. Cuman bedanya cara makan Rasulullah ketika malam hari. Nah ini unik. Rasul itu kalau lapar malam harinya itu makannya buah. Jadi tidak makan berat gitu ya. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah mengkonsumsi kurma sebelum tidur. Jadi kebiasaan makan malam itu makan yang memang mudah diserap oleh tubuh. Ya, kalau makan siang bolehlah makan berat, tapi kalau makan malam sebaiknya memang tidak terlalu berat. Itu kebiasaan-kebiasaan makan dari Rasulullah. Rasul juga punya kebiasaan makan itu tidak sambil berdiri, duduk. Nah, ini kita kan sering sambil berdiri nih, takutnya bermasalah itu dari sisi pencernaan. Ya, Rasul juga makan dengan tangan, 3 jari, sunnahnya 3 jari, supaya porsi makan yang masuk ke dalam mulut tidak berlebihan. 3 jari kan nggak terlalu banyak. Tapi kalau begini makan yang nggak suka, ini penuh di mulut. Jadi 3 jari itu biar proses enzimatis di mulut sempurna, tidak terlalu banyak. Dan Rasul juga mengajarkan makan tuh dari pinggir gitu ya, baru ke tengah. Dan benar-benar tidak ada sisa. Bahkan dalam ada hadis Rasul sering menjilat itu sisa-sisa makanannya. Dan habis makan Rasul sering menjilat nih. Tangannya, asal jangan habis jilat salamannya. Jadi ini menunjukkan kebiasaan bahwa Rasulullah itu mencegah mubazir. Bahkan sisa-sisa makanan, dan bahkan dalam hadis yang mengatakan bahwa makanan yang terakhir itu adalah makanan yang paling berkah. Iya, betul. Nah itu berarti menunjukkan begitu luar biasanya Islam memperhatikan aspek makanan. Dan makanan itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah ini nih, jangan sampai berlebihan dan gak boleh juga nih kekurangan. Nah jadi tetaplah bersama kami di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.